Halo semua, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di channel Intelligent 78. Di tengah gencarnya promosi pemerintah soal Indonesia sebagai destinasi utama investasi asing, justru muncul ironi pahit di lapangan. Investor malah dihadapkan pada aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Kasus paling mencolok terjadi saat pembangunan pabrik mobil listrik BYD asal Tiongkok di Subang, Jawa Barat, terganggu oleh aksi ormas lokal. Diberitakan oleh Detik dan Kompas, oknum ormas dilaporkan melakukan intimidasi terhadap pihak kontraktor, meminta jatah proyek, bahkan mengancam apabila permintaan mereka tidak dipenuhi. Padahal nilai investasi BYD tidak main-main. 11,7 triliun dengan potensi menyerap ribuan tenaga kerja lokal serta memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional. Moldoko selaku Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia Periklindo menanggapi keras. Ia menyebut aksi tersebut sebagai bentuk premanisme berkedok ormas yang sudah tidak bisa ditoleransi. Dalam wawancara, ia bahkan menyarankan untuk habisin aja, mengindikasikan betapa seriusnya ancaman itu bagi iklim investasi nasional. Yang lebih mengkhawatirkan, ini bukan kasus pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak laporan soal pelaku usaha lokal dan investor asing yang mengeluhkan pemalakan, intimidasi, dan pemaksaan tenaga kerja lokal oleh ormas tertentu. Aksi-aksi seperti ini menciptakan suasana ketidakpastian hukum dan rasa takut di kalangan pelaku usaha. Ironisnya, aparat seringkali tampak lambat atau ragu dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Mengapa? Karena ormas tersebut memiliki massa yang besar, struktur organisasi yang solid, bahkan koneksi politik. Dalam beberapa kasus, mereka juga bermain dua kaki, menjadi mitra strategis saat pemilu, lalu kembali jadi penjaga wilayah setelahnya. Jika dibiarkan, ini berpotensi melumpuhkan kepercayaan investor. Sebab bagi investor, kepastian hukum dan keamanan bisnis jauh lebih penting daripada insentif pajak atau kemudahan birokrasi. Ketika membuka usaha saja harus membayar uang keamanan kepada ormas yang tidak resmi, maka bukan hanya investasi asing yang terancam hengkang, tapi juga pelaku usaha lokal yang akan tumbang pelan-pelan. Dengan semakin menguatnya pola premanisme ini, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia benar-benar siap menyambut era industrialisasi baru, atau justru sedang menggali kuburannya sendiri dengan membiarkan ormas premanistik tumbuh tanpa kendali? Premanisme tidak tumbuh dari ruang hampa. Ia menjamur di tanah yang kering oleh keadilan sosial dan disirami ketimpangan ekonomi. Dalam konteks Indonesia hari ini, kondisi itu bukan sekadar asumsi, tapi realitas yang terus memburuk. Menurut data Badan Pusat Statistik (PS) pada Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,86 juta jiwa. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dan yang paling terdampak adalah kelompok usia produktif, terutama anak-anak muda lulusan SMA dan perguruan tinggi. Mereka punya tenaga, punya waktu, tapi tidak punya pekerjaan. Di tengah tekanan ekonomi, mahalnya biaya hidup, dan minimnya peluang kerja formal, muncul satu jalan keluar instan yang menggoda. Bergabung dengan ormas atau kelompok yang menjanjikan penghasilan melalui jalur informal menjadi bagian dari kelompok penjaga proyek, pengatur wilayah, bahkan pelindung usaha ilegal. Inilah yang menciptakan lingkaran setan. Pengangguran tinggi, bergabung ke ormas preman, lakukan aksi pemalakan dan intimidasi, investasi terganggu, lapangan kerja batal tercipta, pengangguran makin parah. Premanisme ini bukan hanya tentang otot dan ancaman. Ia kini sudah menjadi jalur karier alternatif bagi mereka yang putus asa. Dengan seragam ormas dan atribut keagamaan atau kedaerahan, mereka bergerak dari proyek ke proyek, dari warung kecil ke pabrik besar. Di balik slogan perjuangan rakyat, tersimpan praktik pemalakan dan penindasan yang menakutkan. Yang lebih menyedihkan, banyak dari mereka adalah korban sistem. Mereka tidak lahir sebagai preman. Mereka hanya tidak melihat jalan lain untuk bertahan hidup. Tapi ketika sistem membiarkan mereka berkembang dan ketika hukum tak menyentuh mereka karena punya massa, maka premanisme naik level. Dari sekadar urusan perut menjadi alat kekuasaan. Jika negara tak hadir secara konkret, dengan membuka lapangan kerja, memberikan pelatihan vokasi dan menegakkan hukum, maka selamanya kita akan terjebak dalam siklus ini. Dan pada titik tertentu, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada negara itu sendiri. Dan saat negara gagal memberi harapan, maka ormas premanlah yang mengambil alih fungsi negara,
memberi penghasilan, memberi perlindungan, bahkan kadang menyelesaikan masalah hukum dengan caranya sendiri. Indonesia hari ini mungkin belum separah Meksiko, tapi jika dibiarkan, arah anginnya bisa sama. Kita perlu melihat ke Meksiko bukan untuk mencemaskan, tapi untuk memperingatkan. Negara itu dulunya seperti Indonesia, punya potensi ekonomi besar, punya demokrasi, punya hukum. Tapi hari ini dunia mengenal Meksiko sebagai negara yang dibajak kartel. Salah satu tragedi terbaru yang mengguncang adalah pembunuhan wali kota Chilpancingo, Alejandro Arcos, yang terjadi pada Oktober 2024. Hanya berselang beberapa hari setelah dilantik, ia ditemukan dipenggal, dan kepalanya tinggalkan di atas mobil sebagai pesan mengerikan dari kartel narkoba. Ini bukan kejadian tunggal. Dalam 15 tahun terakhir, lebih dari 40 wali kota dan pejabat lokal dibunuh oleh kartel karena menolak bekerja sama atau mencoba menegakkan hukum. Kartel-kartel ini tidak menguasai perdagangan narkoba. Mereka masuk ke politik, membiayai calon, mengontrol aparat, dan bahkan menjadi penyelesai konflik di daerah yang sudah kehilangan kepercayaan pada hukum negara. Di Meksiko ada istilah populer, plata o plomo, ambil uang, suap atau peluru kematian. Sebuah kalimat yang menjelaskan betapa rusaknya tatanan ketika negara kalah oleh kekuatan ilegal yang terorganisir. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Hari ini kita menyaksikan bentuk awal dari pola yang sama. Ormas-ormas preman masuk ke proyek pembangunan, memaksa jatah pengamanan, mengintimidasi aparat desa hingga kepala daerah, menjadi alat kampanye politik. Dan ketika sudah punya bekal politik, hukum tidak bisa menyentuh mereka. Jika dibiarkan, apa yang menghalangi mereka untuk berkembang seperti kartel? Mereka memang belum memperdagangkan narkoba seperti di Meksiko, tapi mereka sudah menjual rasa takut, memanipulasi kekuasaan, dan melemahkan hukum. Dan satu hal yang perlu kita sadari, negara gagal bukan saat ekonomi runtuh, tapi saat hukum tak lagi punya makna. Pertanyaannya sekarang, apakah semuanya sudah terlambat? Jawabannya, belum. Tapi waktunya tidak banyak. Indonesia masih punya kesempatan untuk mencegah negeri ini jatuh ke jurang yang sama seperti Meksiko. Tapi itu hanya bisa terjadi jika kita berani menghadapi masalah ini dengan kepala dingin dan tangan tegas. Pertama, negara harus hadir. Bukan hanya dalam pidato dan poster kampanye, tapi dalam tindakan nyata. Penegakan hukum terhadap premanisme ormas tanpa pandang bulu. Perlindungan konkret terhadap pelaku usaha dari pemalakan dan ancaman. Pemberantasan jatah proyek yang disalurkan ke ormas dengan alasan kearifan lokal. Kedua, investasi harus dilindungi, bukan dibiarkan ditakut-takuti. Jika pelaku usaha asing seperti BYD saja bisa diusik, bagaimana dengan UMKM lokal yang tak punya koneksi? Kita harus menciptakan ruang bisnis yang adil dan aman bagi siapapun yang ingin membangun, bukan sebaliknya. Ketiga, akar masalahnya harus diselesaikan. Negara harus menanggulangi pengangguran dengan serius, bukan sekadar membuat pelatihan formalitas atau proyek jangka pendek. Kita butuh sistem yang memberi masa depan kepada anak muda, agar mereka tak terseret ke dalam ormas preman karena keputusasaan. Dan keempat, rakyat harus sadar dan berani bersuara. Jangankan rasa takut atau sikap permisif membunuh masa depan kita. Jika kita diam saat premanisme tumbuh, kelak kita akan menyesal ketika mereka mengambil alih segalanya. Ekonomi, hukum, bahkan demokrasi. Indonesia adalah negeri besar, tapi sebesar apapun suatu negara, jika dikuasai oleh ketakutan dan dibiarkan dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang menjual kekerasan atas nama identitas, maka kejatuhannya tinggal menunggu waktu. Meksiko bukan sekadar kisah sedih dari Amerika Latin. Ia adalah cermin peringatan bagi negeri kita. Dan sebelum kita menjadi Meksiko 2.0, mari pastikan satu hal. Negara ini tetap milik rakyat yang cinta damai, bukan kelompok yang haus kuasa lewat cara kotor.